Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Lama menghilang. Yang kemarin juga kita dapat informasi kalau beliau itu sakit ya, stroke kalau tidak salah ya. Tapi ternyata kayaknya kita dibohongin begitu ya di kasus Vina kemarin. Memang gentor gitu kan, hilang dari situ, kita diberitakan dia stroke, tapi sekarang muncul lagi nih ya menjadi kuasa hukumnya si SS. Siapa dia? Anda pasti tahu ya, si Bunda. Nanti aja ya, untuk menarik kita reaksi sebentar ya. Gimana videonya? Ini dia. Selamat menonton, jangan lupa like, subscribe, komen, dan skip. Tuh. Bu Elsa berarti berapa pasal salah satu yang melaporkan? Nggak mau kasih informasi dan kecurangan. Kita datang baik-baik. Ya. Ini mau ngapain nih Bang? Mau nganterin surat kita. Ya. Nganterin surat dan banyak yang tersirat. Ya tuh. Kenapa kabur? Tahun-tahun kami cari, selalunya nggak pernah ketemu. Alasannya sakit lah. Ya sampai kirim foto ke rumah. Banget apa jawab ini? Ya. Tadi kan Elsa bilang ya, katanya dia mau membantu UMKM. Nah ini uang UMKM yang 50 Ini UMKM lagi Elsa. Geruduk Elsa. Kenapa nggak dikembalikan sama Bu Elsa? Gitu loh. Malah kabur nih. Ya, malah kabur. Apa-apa, yang penting kami sudah tahu Ibu Elsa ada di sini, ya udahlah. Temui kami dulu, baru kami pulang. Bu Elsa ada di sini sama teman-teman. Bos ojek ini di bos saya. Secara langsung, bahkan ada rekamannya, Ibu Elsa ada dan banyak saksi. Ya. Oleh karena itu nggak ada alasan untuk mereka tidak bisa menerima meskipun sepucuk surat cinta. Ya, surat cinta nih, sepucuk surat cinta untuk Ibu Elsa Sharif. Nggak ada alasan untuk kalian tidak terima surat kami. Ya, kami tidak berbuat apa-apa. Bahkan tadi kami tidak teriak-teriak. Tapi begitu kalian memancing kami untuk bersuara, maka kami akan suara demi kebenaran. Nah itu ya, mana yang katanya pembela kaum lemah ya, mana tuh ya. Yang kita tahu bahwa beliau sama Bu Elsa sama FA katanya terlibat juga gitu. Dan si FA sempat juga kemarin menyatakan bahwa Bu Elsa stroke, sakit, tidak bisa diganggu. Malahan mengancam tuh ya rakyat-rakyat kecil yang ya mungkin ya mereka tipu mungkin ya begitu. Tidak takut sama sekali. Tidak. Saya demi yang lain sama sekali Ya. sebagai memberikan spirit. Yang lain jangan mau diintimidasi oleh dokter. Iya, saya mengintimidasi. Kalau Ya. misalnya tanya penyesalan saya, ada rasa penyesalan nggak Ya. untuk melabrak dia malam itu? Sama sekali tidak. Ya. Karena mungkin dengan adanya ini ramai jadi kebongkar. Ini apa misinya? Kejahatan ini apa misinya? Jadi terlihat kan di kepala Bepom jadi ngeliat ini kan Ya. dan saling melapor. Jadi sedikit pun rasa penyesalannya. Kejahatan. Kejadian ini bakal kebongkar semuanya. Justru Dan kita stop. mau menumpas kejahatan. Menumpas kejahatan. Dan diduga ini masih Ayo, Bang. banyak korban-korban lainnya yang belum Tidak, berani nggak speak berani. up hari ini. Dia Ya. nanti setelah semua ini masalahnya rampung, Semoga. pasti akan bakal Insyaallah. ada korban-korban lainnya. Ya. Takut ya. Berarti Oke. kalau dilaporkan pasal berlapis tidak takut Kasela Nggak masalah. dan menuntut pintu damai. Apanya? Enggak. Kasela tadi bicara soal travel, kemarin sempat heboh juga, artinya masyarakat ikut kesel karena Indah ngeriset akhirnya kan dulu. rame juga itu seperti apa sih mungkin Ini awalnya. Dorce, almarhum Dorce bagaimana? Sekarang saya tanya, almarhum Dorce nak sampai naik haji, umroh, bagaimana pendapat kalian semua? Apanya? Menutup pintu damai. Kasela tadi bicara soal travel, kemarin sempat Ya. heboh juga, artinya masyarakat ikut kesel karena merangkap investasi. Akhirnya kan rame juga itu seperti apa sih mungkin Itu awalnya. Dorce, almarhum Dorce bagaimana? Sekarang saya tanya, almarhum Dorce nak sampai naik haji, umroh, bagaimana pendapat kalian semua? Nah, itu saya balikin itu. Saya nggak akan ulas, saya akan balikan bagaimana Ya. almarhum Dorce naik haji dan umroh. Jawablah oleh kalian secara jujur. Digeruduk dia. Digeruduk.
Iya, orang baik-baik datang. Semuanya lagi kok. Kita datang baik-baik kok. Mau nganterin surat. nganterin surat kita. Iya. Mengantarkan surat dan banyak yang tersirat juga yang perlu kami sampaikan. Iya. Ada gitu. Salah pilih pengacara. Tahun kami cari selalunya nggak pernah ketemu. Alasannya sakit. Ya. Ya sampai kirim foto ke rumah. Karena kapan jawab ini? Ya. Tadi kan Elsa bilang Nah lo. dia mau membantu UMKM. Nah ini uang UMKM yang Malah kabur nggak tuh. gitu loh. Malah kabur nih kami nganterin surat nih. Apa yang penting kami sudah tahu Ibu Elsa ada di sini ya udahlah. Temui kami dulu, baru kami pulang. Bu Elsa ada di sini kan teman-teman itu. Bos aja ini di bos saya. Secara langsung bahkan ada rekamannya. Ibu Elsa ada. Dan banyak saksi. Tidak. Tidak. Saya dan Tidak. Untuk yang lain sama sekali kita sebagai memberikan spirit, yang lain jangan mau diintimidasi Ya, nggak ada. oleh dokter. Iya, saya mengintimidasi. Kalau misalnya kalian tanya penyesalan saya, ada Tidak. rasa penyesalan nggak untuk melabrak dia malam Tidak. itu? Sama sekali tidak. Karena mungkin dengan adanya ini ramai jadi kebongkar. Ini apa misinya? Kejahatan ini apa misinya? Jadi terlihat kan di kepala Bepom jadi ngeliat ini kan keributan dan saling-saling lapor-lapor. Jadi sedikit pun rasa penyesalannya tidak. Semoga dengan kejadian ini bakal kebongkar semuanya Justru dan kita stop. mau menumpas kejahatan. Ya. Dan diduga ini masih banyak korban-korban lainnya yang belum berani Ya. speak up hari ini. Lihatlah nanti ini setelah semua ini masalahnya rampung, Semoga. pasti akan Ya. bakal ada korban-korban lainnya. Jangan takut ya. Berarti kalau dilaporkan pasal berlapis tidak takut. Nggak masalah. Dan menuntut pintu damai. Nggak. Kak Sela tadi bicara soal Gak damai katanya ya. Begitu ya. Ya wajar sih orang menggunakan pengacara. Kemarin sih karena mungkin ya omsetnya turun. Kita tidak tahu begitu ya. Dan waktu belum didampingi oleh pengacara, memang SS ini kemarin adalah ya mau damai begitu ya. Tapi sekarang setelah ada pengacara tidak mau damai. Sama ya ceritanya dengan yang di si sebelah sana ya si S apa mungkin namanya si AS apa mungkin ya yang sekarang masih bergulir yang ditangani juga oleh temennya si pengacara yang sekarang ya yang sebelum ditemani oleh pengacara ya mereka ya minta maaf apa segala macam mau berdamai tapi setelah datang si pengacara begitu untuk apa ya nggak putuh gitu ya sama sekarang CSS ini kemarin sebelum datang Bu Elsa ya jadi kuasa hukumnya santai ya dan mau berdamai malah live juga di situ. Dan setelah live mungkin ya karena omsetnya turun dan ada pengacara sekarang menjadi berani ya. Tapi kembali lagi ya Bu Elsa itu selesaikan dulu si UMKM-nya. Nggak usah biar nggak teriak-teriak seperti inilah ya kasihan tuh orang ya. UMKM dan pihak Pak Sanjay memang sudah tidak mengatur jadwalnya. Oleh karena itu kami tinggal mensomasi ya untuk tindakan selanjutnya. Nah di sini kami berharap ada mediasi dan mereka yang bisa ngatur kalau untuk selanjutnya sebelum apa ya langkah selanjutnya dilakukan gitu. Tapi kalau memang tetap diam aja ya apa boleh buat? Betul. Ya apa boleh buat? Pemerintah tentu akan turun tangan juga dan tentu jalur hukum juga yang ditempuh Pak Sanjay itu akan berjalan juga. Makanya ini bagian daripada mufakat lah restoratif justice lah begitu. Iya. Tapi melihat situasi ini Bang yang tidak ada jalan keluar, gimana nih Bang? Kalau nggak ada jalan keluar ya siap-siap aja ya Bu Elsa, para Abbas dan Bapak Bidi Galeso Sarip siap-siap aja. Kami akan terus bersuara dari pihak UMKM untuk ke pemerintah, kemudian yang kedua dari pihak Pak Sanjay juga ya kami juga mendesak ya untuk melakukan pelaporan secara hukum. Karena kenapa kami yang mendesak? Karena sudah sangat jelas bahwa ini adalah dana kami, dana UMKM ya, yang mana mau dibagikan untuk kelanjutan usaha kami. Sebagaimana dana kami yang masuk ke perusahaan waktu itu, lalu kemudian untuk beriklan, ibaratnya kami sudah beli slot iklan, lalu kemudian iklannya nggak tayang. Makanya Pak Sanjay sebagai CEO tentu kami apresiasi juga karena mau mengembalikan dana tersebut. Meskipun itu bahasanya dana pribadi lah, tapi kami maklumi yang penting kembali dana kami ya.
Yang kedua, cuman persoalannya kan dana ini ada dititipkan oleh kepada Ibu Elsa Sarip, CS Farhat Abbas, dan Bapak Pidi Galeso Sarip. Sebagaimana sudah ada terjadi mediasi, sudah ada beberapa kali, namun kami semakin yakin bahwa dana itu memang ada di mereka, dan mereka sudah mengakui dana tersebut memang ada, meskipun jumlahnya tidak capai tidak capai 55 miliar, karena alasannya bahwa bukti transfer itu memang nggak mencukupi 55 miliar. Tapi kami akan buktikan lagi, ada kami diberikan Pak Sanjay, ada bukti selain bukti transfer, ada juga bukti dana tunai cash gitu ya, ada di sini, kami sudah sampaikan juga ya semuanya. Nah itu semeton ya, ayolah katanya pembela kaum lemah, kaum miskin atau apalah bahasanya, kembalikanlah gitu ya, dan urus itu, fokus itu. Atau mungkin kenapa si kasus Agus terus di-up, atau mungkin untuk menutupi ini. Dan sekarang Bu Elsa muncul apakah untuk menutupi kasus yang Cirebon? Mungkin ya, mungkin saja itu terjadi begitu. Ini mungkin loh ya. Dan kalau memang apa yang menjadi kita dengar kemarin sebagai pengacara yang membela kaum lemah, kaum apalah segala macam, diurus tuh, kasihan orang ya, rakyat kecil. Apakah beraninya cuma rakyat kecil saja begitu loh ya? Ayolah, jangan begitu ya. Sekarang kalau udah dapat uangnya hilang, mungkin ya. Dan kurang menarik sebetulnya kalau kita tidak mendengarkan langsung bagaimana sih pendapat para netizen ya. Ini dia. Surat terbuka untuk Panda. Kita nih satu Indonesia menyaksikan ya, pas lagi live lo dimarahin sama SS bos lu yang udah mati-matian lo bela. Gini-gini deh, kita sistemnya we listen we don't judge. Seluruh omongan yang keluar dari mulut gue ini nggak ada maksud untuk menghina atau menjatuhkan lo ya Panda. Kita se-Indonesia udah tahu kalau nama lo itu udah ada di laporannya Doktif. Kita se-Indonesia juga udah pada tahu omset dari perusahaan lu, perusahaan bos lu itu udah menurun. Bahkan dengar-dengar udah beberapa kali live omsetnya nol, sampai kalau nggak salah sempat nangis ya di live. Rezeki udah ada yang ngatur, rezeki kejahatan. Setuju gue. Tapi coba lu pikir ulang deh Panda, kira-kira worth it nggak sih apa yang udah lu perjuangin sama hal yang nantinya bakalan lu dapat? Sebelumnya juga kan lo udah pernah berurusan sama Polela ya Panda. Kira-kira worth it gak sih lo untuk memperjuangkan seluruh hal ini sampai lo ngehina-hina Doktif, nge-share foto bayinya Kak Supernova, ngejelekin, sampai ngebongkar aib orang-orang yang berhubungan dengan Doktif. Kira-kira worth it gak sih sama yang nanti akan lo dapatkan setelah ini? Bos lu nih, yang lu agung-agungkan, tempat lu bersandar, omsetnya lagi turun. Dan sekarang namanya juga sudah dilaporkan sama Doktif. Ada jaminan gak kira-kira yang lo lakukan ini akan berbuah manis pada akhirnya? Kayaknya nggak perlu deh, kayak apa sih yang lo kejar? Kesempatannya masih ada kok. Kesempatan buat apa? Buat diem aja, nggak usah nge-share story apa-apa lagi, nggak usah ngebongkar aib siapapun lagi, udah diem. Ini bisa jadi alasan kenapa si ular ngotot banget buat ngelabrak Doktif. Jadi ada konten kreator di TikTok namanya Kak Bobby. Dia itu nge-spill pendapatannya si ular itu, dan ternyata pendapatannya di live berturut-turut mencapai angka 0 rupiah, alias gak ada yang beli sama sekali. Padahal yang nonton ribuan loh. Kalau kita lihat komentar-komentar di TikTok, banyak sekali orang-orang yang mendukung si ular ini. Nah pertanyaannya, orang-orang yang mendukung si ular ini beneran cinta sama produk ular atau dia memang bayaran? Dan perlu kamu tahu nih ya, konten kreator yang nge-spill pendapatannya ular ini berkali-kali di take down sama TikTok. Udah dibanding 1 Juni, kemudian di take down lagi. Tapi netizen pinter nih, ternyata masih ada netizen yang nyimpen video spill pendapatannya itu dan diupload ulang di akun mereka. Kalian lihat sendiri pendapatannya 0 kan? Kalau kalian mau lihat videonya, ada di postingan ulangku. Itu video yang diupload ulang sama netizen karena videonya Kak Bobby itu di take down terus. Kalau bukan fakta, kenapa berkali-kali di take down? Tahu nggak sih Viti kakak ini? Jadi kakak ini tuh gak seneng kalau misalnya Panda itu upload foto anaknya yang alih-alih diem setelah ditegur sama Doktif. Nah lo. Tapi lu mau tahu? Malah kabur nggak tuh? Gue nggak ngerti lah. Takut dia kebenaran ini mulai didengar sama masyarakat. Masyarakat mana? Kalau kamu tanya aku sebagai masyarakat, justru aku makin terbuka logikanya melihat huru-hara yang terjadi sama kamu, Kashel. Kamu tahu kenapa? Satu contoh aja, kamu berbisnis aja sudah tidak amanah. Beli barang satu item dengan harga 150.000, kamu jual sampai 600.000. Ya, ndak ada. Ya.
Kedua, kamu katakan itu produk UMKM, kamu Tidak. aja belinya di Cina. Itu Tidak. aja sudah tidak jujur, tidak amanah. Dan kemudian modalnya hanya dengan sedikit, kamu bisa mendapat keuntungan sampai 100%. Aku sebagai masyarakat melihat nih, sering melihat ini huru-hara yang terjadi saat ini sama kamu. Makin kesini aku makin percaya bahwa Allah itu kalau mau menunjukkan segala sesuatu, Ya. kebaikan seseorang, ketidakjujuran seorang. Nah, ini dia nih apa yang terjadi sama Ya. kamu sekarang. Jadi segitu video teman-teman ya. Semoga videonya bisa memberikan informasi begitu ya mengenai pengacara yang katanya membela kaum lemah, kaum miskin, ternyata dia nyiksa juga orang miskin begitu ya. Atau mungkin untuk menutupi dirinya ya, makanya terus sekarang ya. Tapi yuk kita coba pelan-pelan ya, kita keluar dari kasusnya Agus ya bikin ini ya, bikin ribet begitu ya, kita lebih ke yang lebih ini saja kita up lagi. Mudah-mudahan sih teman-teman yang ini lagi memperjuangkan uangnya dikembalikan lah gitu ya. Kita buktikan apakah benar kalau dia pembela kaum lemah apa tidak. Tapi intinya sebetulnya ya, para netizen kita harus tetap jaga persatuan dan kesatuan kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.